ada kesempatan satu tadi. Oh iya. Ini kalau nggak di ini. Oh, selamat datang kepada Bapak Jenderal Muldoko. Tepuk tangan dong buat Pak Muldoko. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini melalui HUT HKTI yang ke-48 kita akan melaksanakan diskusi pertanian yang bertemakan gotong royong untuk melakukan kedaulatan pangan. Nah, hari ini ada banyak pembicara yang menarik, ada 3 orang, ada Pak Ayub Zaki, ada Mas Afifuddin dan juga Bu Endang. Apa sih pertanian itu ke depannya untuk menuju kedaulatan pangan? Kita saksikan pertanyaan dari satu-satu ini. Terima kasih. Dengan adanya acara HUT, kita yang tengah berjarak, kita tetap berjarak nih dan melakukan protokol kesehatan. Kita hari ini melaksanakan HUT HKTI yang ke-48. Rangkaian acaranya menarik sekali hari ini. Ada pagelaran lukisan, bazar lukisan yang bertemakan tentang pertanian. Kemudian hari ini juga akan adanya Ramadan bersama anak yatim. Itu nanti sekitar jam 3. Dan merangkaikan acara berikutnya adalah hari ini kita diskusi pertanian yang bertemakan gotong royong, bagaimana kedaulatan pangan ini bisa terwujud. Nah, di sini di tengah-tengah saya ini ada pakar-pakar pertanian, ada juga perempuan di situ, ada Ibu Endang Sulastri. Beliau ini penggiat, penggerak, dan juga ada di perempuan tani ya Bu ya. Nah, luar biasa banget. Nanti mungkin Ibu bisa sedikit memaparkan apa sih yang dilakukan perempuan tani saat ini. Kemudian ada Wasekjen bidang OKK, Mas Afifuddin. Beliau ini walaupun tengah Covid bergeraknya luar biasa. Bergerak membentuk seluruh tiap daerah untuk kemajuan pertanian. Jadi membentuk ormas-ormas dan juga ormas sayap dan juga yang lainnya ya Mas ya. Dan juga seluruh pengurus ketua-ketua di berbagai daerah, terutama untuk pertanian pastinya. Nah juga ini ada penggiat juga, penggiat. Jadi beliau ini langsung terjun dan juga selaku ketua umum forum FKDB, Forum Doa Bangsa, Forum Komunikasi Doa Bangsa, Bapak Ayub Zaki. Beliau juga salah satu penggerak Kampung Tangguh. Nah, apa sih Kampung Tangguh itu yang juga sudah MOU dengan Kapolri? Kabak Harkam. Jadi di tengah-tengah ini kita banyak banget yang akan kita diskusikan dan hasilnya mudah-mudahan akan berkualitas untuk kedepannya. Boleh dimulai dari siapa nih? Duluan, Bapak ya? Karena penasaran tuh Pak. Ini live Zoom juga, banyak yang nanya nih. Kayaknya anggota Bapak banyak masuk ya sebenarnya ya di seluruh Indonesia ya. Nah, di sini ada Bapak Ayub Zaki. Kita mintakan dulu Pak, gimana sih, apa sih Pak Kampung Tangguh itu, terus apa yang udah dilakukan FKDB di seluruh Indonesia? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bendum, Kamelia Lubis. Terima kasih Pak Sekjen, Mbak Bendum, HKTI. Hari yang cerah dan baik ini. Di sini dengan membangun semangat gotong royong untuk kedaulatan pangan nasional. Saya sejak 2017 sudah terus berbicara kedaulatan pangan, Dan sejak 2017 juga saya bicara Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Indonesia pasti jadi lumbung pangan dunia. Dan Indonesia pasti jadi lumbung kedaulatan pangan, itu pasti. Kenapa kok saya bilang memastikan? Karena saya punya toolnya, punya ilmunya untuk membuat Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Indonesia untuk menjadi berdaulat dengan pangan. Karena saya seorang praktisi, saya bukan seorang akademisi, tapi saya praktisi. Saya dapat ilmu dari pengalaman aktual di lapangan, bukan dari kajian-kajian, tapi saya di lapangan terus-menerus ya. Ada beberapa hal ya yang bagaimana di sini
kedaulatan pangan ini terbukti. Ya. Saya bicara di sini adalah sektor pertanian, masyarakat seumumnya, sektor pertanian, di mana pertanian ini adalah pertanian yang paling bawah di Republik ini, bukan pertanian korporasi. Kalau pertanian korporasi kita nggak usah diskusikan lah, karena itu dia sudah punya kemampuan, udah kuat dan lain sebagainya. Tapi kita adalah pertanian yang dikelola oleh para petani yang modalnya sangat kecil di masyarakat. Nah, kita lihat statistik dulu ya. Indonesia, saya di sini padi ya, untuk 2020 luasan panennya 10,6 juta hektar. Produksi kita 54,6 juta hektar. Rataan di sini 5,12 ton per hektar. Nah, ini sangat miris sekali ya. Dan ini karena disuplai oleh, kenapa rendah? Karena produksi ini disuplai oleh petani tradisional, bukan oleh korporasi. Kalau oleh korporasi mungkin bisa mencapai 10 ton atau 9 ton. Tapi karena petani tradisional ini sangat rendah. Kemudian jagung. Jagung luasan panen kita 5,5 juta ton, juta hektar. Produksinya 28,9 juta ton. Rataannya 5,2. Ini juga cukup rendah. Singkong luas panen ini 773.000 hektar. Produksi 19 juta ton. Rataannya sama dengan 24 rataannya rata-rata sama dengan 24 ton per hektar. Tebu ini juga sangat jauh sekali ya produksi kita. Randemennya ini 7,5 banding dengan randemen dari Filipina 9% lebih, kemudian Thailand di atas 10%, Indonesia 7,5. Nah, ini data lapangan yang terus-menerus sudah beberapa dekade terakhir produksi kita sangat rendah. Maka saya dari praktisi, penyakit ini harus kita buka. Permasalahan ini harus kita buka kepada media dan kita mencari solusinya. Kita cari solusi bagaimana sektor pertanian ini bisa meningkat. Nah, saya di sini bagaimana untuk mencapai Indonesia berdaulat dengan pangan. Mari kita bersama-sama dengan gotong royong. Artinya siapapun sesuai tema ya, dengan gotong royong. Siapapun harus siapapun yang bisa meningkatkan produktivitas. Jadi kuncinya di sini toolnya bagaimana produktivitas naik. Gitu. Jadi 1 hektar ini kita target nggak usah muluk-muluk besar dulu, 10% dulu dah. 10% dulu, setelah itu naik 10% lagi dan seterusnya. Mari kita di sini. Nah, kebetulan saya sudah menguji coba kurang lebih di 16 provinsi, Mbak Tame. Di 16 provinsi ya? Tahu, itu ya. Tadi yang dinamakan Kampung Tangguh? Kebun Tangguh. Kampung Tangguh. Ya. Apa tuh Pak maksudnya tuh? Dari yang hutan menjadi tangguh gitu? Ya, jadi gini, saya membuat beberapa kampung tangguh. Sekarang program yang kedua adalah kebun tangguh. Karena kalau kampung ini harus minimalnya kan 1 RT ya, atau 1 dusun 1 RT. Tapi saya lebih sekarang konsen ke kebun tangguh. 1 kebun itu dikelola oleh beberapa keluarga. Beberapa keluarga ini mampu menghidupkan dirinya, keluarganya, pendidikan anak-anaknya dari kebun itu. Dan ini sudah kita coba di Riau, kita coba di Lampung, kita coba di Sukabumi, kemudian insya Allah kita buat juga di Kerom. Tahu nggak Kerom? Nah, di mana tuh? Kerom nggak tahu nggak? Di ini Papua, di Papua ya, Kabupaten Kerom. Di situ akan dilaksanakan kurang lebih 120 hektar. 120 hektar. Bersama-sama dengan masyarakat di Kerom, Papua. Jadi kuncinya seperti itu. Nah, saya mengajak karena di sini nggak bisa bicara secara teknis, justru saya meminta nih ke teman-teman HKTI, teman-teman sama seperjuangan dengan saya, ayo kita apa yang kita bisa berbuat.
Sepakat, sepakat. Apa yang kita perbuat, kita tingkatkan dulu produktivitasnya. Singkong ini naikin dulu, tebu ini randemennya naikkan dulu, padi naikkan dulu produksinya. Toolnya sudah disiapkan dengan namanya teknologi esensial, teknologi yang terbaru yang kami miliki. Ya, terima kasih Mbak Kamel. Iya, menarik banget ya. Jadi memang gak usah muluk-muluk, 10% aja kalau mewakili satu Indonesia ini udah luar biasa itu, memenuhi kebutuhan kedaulatan pangan yang kita gaungkan bersama-sama. Karena HKTI ini memang memang ada di situ perjuangannya dari 48 tahun, Pak. Ya. Sekarang dia berulang tahun, Ya. dan dia ini menjadi organisasi yang kokoh dan kuat, udah tahan banting, dan juga ke petani itu sangat bermanfaat. Saya ini juga anak petani. Kita lari ke perempuan boleh, Mas Afif? Silakan. Saya ini anak petani juga. Kita mungkin rata-rata Bapak juga anak petani kali ya, Mas Afif juga lari dari kecintaan terhadap pertanian. Akhirnya setelah sukses tetap akan berjuang di kepertanian. Tadi yang kampung tangguh Bapak bilang tadi seperti itu ya, Pak ya? Ya. Jadi itu. Nah, sekarang ke Ibu nih, Ibu Endang. Kira-kira selaku perempuan nih, Bu, apa sih yang dilakukan, terutama perempuan tani dan segala macamnya? Saya tahu Ibu ini penggiat juga ya, Bu ya. Ada tanah di mana ya, Bu ya? Saya lihat ya, menanam juga. Boleh dijelaskan sedikit, Bu? Ya, terima kasih. Dari perempuan tani, memang kami itu sebetulnya juga dari perempuan tani juga belum lama ya, baru sekitar 3 tahun kan untuk perempuan tani itu, tetapi alhamdulillah sampai sekarang ini sudah mencapai sekitar 11 provinsi, 11-12 provinsi, dan di daerah-daerah itu kita mempunyai program untuk pertanian juga. Saat ini pertanian yang sedang digalakkan dan sedang dikelola yaitu kebun jahe yang ada di Bogor dan jambu madu itu ada di Balerang, Batam, serta kebun kelapa Pandanwangi, dan itu kelapanya itu juga alhamdulillah sampai sekarang subur dan ya sudah, tapi belum panen ya, karena memang baru 1 tahun, padahal kalau kelapa itu kan sekitar 2 tahun baru panen. Kalau untuk kebun jambunya sudah panen dan alhamdulillah sudah bisa dijual untuk ke pasaran-pasaran, dan itu pun sampai saat ini masih terus mengalir untuk panennya. Biasa ya, Bu. Ya. Apalagi di tengah pandemi begini, ini Bu, bagaimana pertanian itu semakin meningkat apa menurun sekarang ini, Bu? Kalau untuk perempuan sendiri ini semakin meningkat karena memang kebutuhan ibu-ibu terutama ya, itu kita juga menggalakkan untuk menanam dan memanfaatkan lahan-lahan rumah yang ada. Hidroponik ya, Bu ya? Hidroponik. Selain kita juga punya perkebunan, jadi untuk memanfaatkan lahan itu, dan itu manfaatnya sangat luar biasa karena memang ibu-ibu yang tadinya banyak waktu di luar sekarang banyak waktu di rumah dan termanfaatkan. Sehingga waktu itu bisa dimanfaatkan untuk menanam itu, dan hobi sekaligus bermanfaat. Tuh Pak Ayep, lihat ibu-ibu tuh hebat. Di tengah pandemi dia ada aja sisi yang bisa dimanfaatkannya. Sekarang memang lagi merebak saya lihat. Janda bodong, akhirnya orang tuh menanam dan mampu untuk memproduksi untuk rumahnya sendiri. Jadi untuk kecukupan dapurnya sudah luar biasa ya, Bu ya, ya. Dengan hidroponik walaupun di tengah kesulitan begini ya. Betul. Dan selain itu dari perempuan tani itu juga mengadakan seminar maupun edukasi melalui Zoom itu untuk penanamannya bagaimana, untuk membuat hasil penanaman itu, terutama ayam yang kita ternak itu dibuat frozen seperti itu gitu. Jadi dengan edukasi secara virtual itu banyak sekali ibu-ibu yang merasa senang ya,
karena itu sangat-sangat bermanfaat. Oh, jadi nggak dari menanam saja, tapi di endingnya juga diajarin ya, Bu. Betul. Nah, itu mungkin hasilnya kan lebih kelihatan, Pak Zaki. Kan Pak Zaki pernah bilang, jadi petani ini kita susah nih. Susah pada saat dia tidak bisa hanya menjualkan kepada tengkulak-tengkulak saja, tapi kalau dia langsung seperti perempuan tani, langsung di packaging menarik, Packagingnya akan lebih hasilnya bagus, iya, lebih mahal. lebih mahal. Nah, itu yang paling penting. Iya, karena kan kalau dijual seperti itu aja biasanya itu harga turun. Harga ya. jatuh. Iya, betul. Betul. Untuk meningkatkan harga itu kita harus punya inovasi, kreativitas untuk membuat packagingnya, kemasannya itu lebih Menarik. Betul. Dan mudah-mudahan bisa go internasional. Amin, amin. Nah, Ya. sekarang saya mau tanya ke Mas Afif. Boleh cerita sedikit? Saya melihat nih kegiatannya beliau ini banyak banget, Pak. Orang lagi tengah Covid, dia tuh terbang sana terbang sini membentuk seluruh apa ya, ibaratnya akar-akar HKTI ya. Saya bilang itu akar karena dia menjajak Indonesia di segala penjuru. Dan juga saya pernah dengar Pak Muldoko bilang HKTI harus menjadi bridging. Nah, boleh dijelaskan Mas mewakili kalimat tersebut, apa yang udah dilakukan tim OKK dan Wasekjen ke OKK dan HKTI ke depannya? Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Kamel. Melalui acara HUT HKTI yang ke-48 tahun, kita diskusi dengan tema membangun semangat gotong royong untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Tentu semangat gotong royong ini harus dilakukan oleh semua instrumen anak bangsa, termasuk HKTI. HKTI juga bertanggung jawab bagaimana turut memajukan pertanian dan mensejahterakan petani Indonesia. Petani Indonesia kan butuh mendapatkan edukasi, butuh mendapatkan perhatian. Nah, ini dari semua instrumen yang ada, termasuk HKTI. HKTI wajib turun membentuk struktur HKTI sampai ke tingkat desa. Karena petani ini kan ada di desa. Kalau HKTI hanya ada di Jakarta, kan tidak mungkin. Yang adanya pedagang komoditi pertanian. Jadi sampai ke kapoktan-kapoktan. Nah, makanya struktur organisasi HKTI harus membentuk struktur sampai tingkat desa dan kapoktan. Nah, fungsinya adalah memberikan satu motivasi, edukasi, dan juga membantu membridging. Bridging apa? Menjembatani komoditi pertanian yang dihasilkan oleh petani untuk bisa dijual. Dijual kemana? Dijual keluar daerahnya. Terus yang kedua, mengakses bridging dengan permodalan. Terus kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan sebagainya. Nah, ini fungsi HKTI sebagai fungsi organisasi bridging institution gitu. Jadi harus dibentuk sampai ke tingkatan daerah. Dalam hal ini tingkatan desa ya dan gapoktan gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kita membaca statistik data tahun 2020, pendapatan atau penghasilan misalnya komoditi beras saja itu kan 55,51 juta ton, ya kan? Nah, sementara kebutuhannya 31,16 ton. Ini kan sebenarnya surplus. Kenapa sih pemerintah harus tetap impor gitu? Iya, Sementara kita juga sebenarnya surplus. Sudah mampu ya? Iya, apalagi kadang kita menghadapi panen raya dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini juga harus diperjuangkan oleh HKTI sebagai organisasi kemasyarakatan yang memang membidangi fokus di sektor pertanian gitu. Nah, HKTI ini juga tidak hanya pada pembinaan petani saja, tetapi pada hulu sampai hilir. Nah, hilirnya bagaimana? Bagaimana kita juga memberikan satu training, mungkin melalui perempuan tani, pemuda tani, dan bidang-bidang yang lain, agar komoditi pertanian itu punya nilai tambah gitu loh. Misalkan yang tadinya jagung di situ, ya kan, mungkin dikelola oleh BUMDes bisa menjadi pakan ternak, tidak harus jual mentah-mentah. Atau mungkin singkong tidak harus jual mentah-mentah juga, bisa juga dikelola oleh masyarakat situ menjadi makanan khas yang bisa dipromosikan menjadi ciri khas di daerah situ. Sehingga ada penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh masyarakat melalui komoditi pertanian dihasilkan di daerah setempat itu. Nah, ini HKTI tidak hanya bentuk struktur saja, tetapi juga mengedukasi, termasuk mengadvokasi juga ketika ada persoalan yang dihadapi petani.
terus memberikan satu pelatihan-pelatihan dan sebagainya lah gitu ya. Dan kita juga memberikan satu fasilitas akses, bantuan permodalan, bantuan pinjaman, dan bantuan akses pemasaran juga gitu. Nah, berarti HKTI sudah bisa bridging ke FKDB itu sebentar lagi. Karena beliau ini membuat apa tuh kalau nggak salah pupuk ya Pak, pupuk batu bara. Jadi bisa dijoinkan ke HKTI. Dan saya pernah dengar tuh Mas di Halmahera Tengah ya kalau nggak salah, yang bupatinya Pak Elang katanya menanam M400 dan itu hasilnya luar biasa. Bagaimana itu Mas? Iya, setiap daerah kan ada produk unggulan ya. Harapannya produk-produk unggulan ini bisa dikembangkan terus. Dan HKTI memang juga punya benih unggul produk pertanian berupa M400 dan MD70M. Jadi 70 hari panen yang M70D, dan yang M400 adalah satu batangnya itu ada 400 benih biji. Nanti kita buka 1-2 pertanyaan, boleh ya, Mas Habib? Ya, tadi saya juga lupa ya, sebetulnya perempuan tani itu kan masih banyak yang menanyakan ya, kenapa sih kok ada perempuan tani gitu? Nah itu padahal perempuan tani itu kan sayapnya ya dari BPP HKTI. Nah kemarin itu gerakan-gerakan di perempuan tani itu sebetulnya sangat banyak sekali ya, sangat ya. Luar biasa ya. Masif, juga bagus lah ya. Kami sudah mengadakan gerakan peduli gizi pada waktu itu ke seluruh Indonesia juga, ke 11 provinsi. Nah itu, dan kita juga mengadakan paket lebaran, tapi tahun lalu. Tahun sekarang ini belum, mudah-mudahan insya Allah nanti tahun ini bisa direalisasi lagi, dan mengadakan gerakan tanam serentak. Waktu itu juga dibuka oleh Pak Ketum, Bapak Muldoko, dan dilaksanakan seluruh Indonesia. Itu gerakannya sangat luar biasa, dan kami juga untuk perluasan dari provinsi itu kami sudah sampai ke kabupaten, ke kecamatan, bahkan ada sampai yang ke RT RW. Ya, itu salah satunya. Dan untuk kedepannya ini kita kan sudah di perempuan tani sendiri juga sudah banyak bekerja sama dengan institusi-institusi dari kita juga Telkom itu sudah kerjasama juga, dan universitas-universitas, ada beberapa universitas kita mengadakan Abdimas. Jadi perempuan tani tidak hanya untuk menanam saja, tetapi kita juga mengadakan Abdimas juga. Wah, keren banget ya. Jadi memang kenapa ada perempuan tani? Memang hidup ini ada perempuan, ada laki-laki. Jadi perempuan itu wajib ya Bu ya, kalau menurut saya. Iya. Nah saya mau bertanya nih ke Pak Ayep nih Pak. Pak Ayep ini, jadi mereka ini di Kampung Tangguh jadi tanahnya milik sendiri katanya. Jadi mereka sum-suman ada yang 100.000 untuk membeli tanah Bu. Nah jelaskan Pak, kok bisa organisasi itu punya tanah? Kaya sekali sepertinya. Jadi gini, sektor terpenting dalam pertanian adalah status tanah, kedudukan tanah. Manakala tanah ini milik orang lain, ini agak susah kita berkembang. Maka saya FKDB dalam hal ini bercocok tanam di tanah sendiri, sehingga di situ akan ditingkatkan value-nya. Dan apabila menanam, bertani di tanah sendiri 100% pasti untung, nggak mungkin tidak. Nggak tidak ada biaya sewa, karena beras yang kita makan, berapa sih harga beras sekarang? 10.000 ya. 10.000. HPP tanahnya 2.000 rupiah sampai 2.500. Yang kita makan ini biaya tanahnya 2.000 sampai 2.500. Apabila tanahnya ini adalah milik sendiri, maka HPP tanah tidak ada, harga pokok tanah tidak ada, sehingga beras ini harganya bisa di bawah 8.000, pasti itu ya. Nah bagaimana upaya kita mendorong kepada pemerintah supaya HPP tanah itu nggak ada, begitu yang lain-lainnya. Bisa dilihat kacang kedelai, kenapa kok kita mahal, harga tanahnya mahal ya. HPP belum produksi lagi. Iya. Jadi kalau misalnya tanahnya dihilangkan,
kacang kedelai itu harganya bisa 5.000 per ini. Jadi, kita nggak usah impor, kira-kira begitu. Jadi ya? ternyata anggotanya ngumpulin 100.000. Nah itu perlu Pak Kakak itu kita 100.000 ternyata bisa tuh kumpul beli tanah. Cek bersama-sama bagi tanahnya tanah produktif untuk bercocok tanam. Sehingga ya udah hasilnya kita share aja keuntungannya. Jadi kalau keuntungan yang di share itu sudah milik bersama-sama. Tapi kalau sewa tanah ini akan berat, pasti berat. Kita kalah sama Vietnam, Thailand dan lain sebagainya karena status tanah. Itu yang ya. Kemudian tadi saya menarik dari Wasekjen ini bahwa HKTRI berfungsi sebagai bridging, mempertemukan petani dengan lembaga keuangan, dengan akademisi, dengan bibit dan lain sebagainya. Itu memang kita yang sangat kita butuhkan di lapangan seperti itu. Betul, apalagi ada karena 400 praktisi ini nggak bisa bikin bibit yang bagus. Betul. Praktisi ini juga nggak punya hubungan dengan perbankan yang baik, biasa-biasa aja. Tapi praktisi punya semangat bekerja, dan ini memang bersama-sama, ya. Beri kepercayaan kepada praktisi bersama-sama untuk membangun republik ini. Tapi kalau tidak ada kepercayaan, ya mungkin hanya wacana-wacana. Betul. Dan saya bisa hanya membuat sektoral aja, hanya beberapa hektar, nggak bisa mencapai jutaan hektar, saya kira gitu. Ya. Kalau diberi kewenangan 10 tahun Indonesia berdaulat dengan pangan. Harus sepakat ya, kita harus berdaulat, siap berdaulat. 10 tahun diberi kewenangan, Indonesia lumbung pangan dunia pasti terjadi, asal ada kewenangan. Kalau nggak ada kewenangan nggak bisa. Tidak bisa. Apalagi di Indonesia, Mas Habib kan udah dibagikan tanah tuh sama Pak Jokowi. Harusnya bisa bermanfaat. Gimana tuh Pak? Iya, kita ini kan sudah membentuk organisasi namanya Satgas Reforma Agraria. Ini HKTI ya. Iya. Satgas Reforma Agraria HKTI. LBH HKTI. Operasi Tamarat HKTI. Koperasi Tani HKTI. Nah, lembaga-lembaga ini kan fungsinya mengadvokasi masyarakat, membantu masyarakat dalam mendapatkan kepemilikan lahan yang disiapkan oleh pemerintah. Satgas Reforma Agraria hari-hari diskus, hari-hari rapat. LBH hari-hari melakukan konsolidasi dan turun ke daerah. Luar biasa. Untuk membantu persoalan kebutuhan petani dan bagaimana mendapatkan hak guna dan hak milik, supaya apa yang tadi dikatakan oleh Bapak tadi tidak ada biaya-biaya lain. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu keberadaan, kesejahteraan dan kemajuan petani ini kan sebagaimana dengan tema kita, ini kan melalui konsep gotong royong. Ya. Kedaulatan pangan itu tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok saja, petani saja, itu nggak bisa. Atau mungkin ormas saja, HKTI saja, itu nggak bisa. Itu harus bareng-bareng gitu, dari hulu ke hilir itu harus dibangun bareng, mata rantai aja harus dibangun gitu. Jangan sampai pula misalkan petani diminta untuk nanam, tapi pemerintah impor. Ini kan juga hulu-hilirnya nggak nyambung. Terus petani suruh nanam, ketersediaan pupuknya juga tidak disiapkan, harganya masih tinggi. Ini kan juga tidak menguatkan. Terus yang kedua, industri-industri pertanian juga harus dibangun. Mungkin tidak hanya di kota-kota besar, tapi sampai tingkat kabupaten dan kecamatan. Misalnya di situ pemerintah mendorong food estate, penanaman jagung, maka industri pakan ternak di kecamatan ini juga harus ini, sehingga pengiriman dari lahan pertanian ke penampungan, ke pasar, ke industri pakan tadi itu nggak jauh gitu loh. Dan harga masih stabil. Jadi nggak habis ditransportasi. Iya, jadi terus yang kemudian mungkin pemerintah mendorong supaya ada nilai tambah. Misalnya singkong, bagaimana kita memberikan permodalan ke UMKM di desa, ya kan, atau mungkin didorong bumdes-bumdes untuk menyerap komoditi pertanian supaya dimanfaatkan di situ. Jadi keripik, jadi apa segala macam lah ya, yang memang komoditinya dari singkong misalnya. Ini kan banyak gitu loh. Banyak, benar. Iya. Ada satu daerah dulu sampai hilir ini harus termanfaatkan. Gotong royong. Membangun semangat gotong royong menuju kedaulatan pangan nasional. Luar biasa. Nah, kita boleh nggak lihat di Zoom ini pasti kan ada. Kalau yang mau tanya langsung diketik, jadi bisa saya bacakan pertanyaannya.
1-2 pertanyaan nanti mungkin kita bisa ya, karena kita ada acara berikutnya ya. Di sini ada pameran lukisan Pak Sekjen, Pak Sek, ini Sekjen kita juga dia, Kerapatan Indonesia Tanah Air. Ini banyak banget ya. Jadi di sini ada pameran lukisan yang bertemakan tentang pertanian. Kenapa KTI juga melaksanakan itu di tengah-tengah pandemi ini? Pelukis juga lagi turun, tapi KTI peduli terhadap seniman, juga pertanian yang mencintai pertanian. Juga akan ada acara santunan anak yatim dan akan dibagikan Pak Sekjen M400. Itu the bestnya dari kita ya. M itu Muldoko Muldoko, bibit Muldoko yang paling unggul. 400 itu yang dibilang Pak Afifudin tadi, bahwasannya satu batang ada 400 butir. Nah dari perempuan nih gimana nih Bu? Ada nggak masukannya apa ke depannya untuk KKTI mungkin di ulang tahunnya? Sebelum pertanyaan, ada pertanyaan nggak Mas? Yang diketik di situ boleh? Oh iya, udah ada Bu. Karena ini ada ribuan ini. Oke, ini diketiknya. Nah, ini beliau bertanya nih, dia Dewi Ezra dari GPPA, Gema Peduli Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, dia bertanya bagaimana HKTI bisa memberdayakan perempuan juga, anak remaja untuk ikut konsen membangun perekonomian melalui sektor pertanian dan perkebunan. Mungkin Bu Endang dulu nih karena perempuan, nanti dilanjut boleh ke Pak Afif. Oke, dia bilang bagaimana HKTI bisa memberdayakan perempuan dan anak remaja terutamanya untuk ikut konsen membangun perekonomian melalui sektor pertanian dan perkebunan gitu. Terima kasih. Sebetulnya perempuan itu memang utama ya, karena rumah tangga. Tasking juga ya Bu ya, karena di rumah tangga itu pun kalau seorang perempuannya itu kurang pinter, kurang gimana ya, cerdas untuk mengelola suatu rumah tangga, itu juga menurut saya salah satu kendala ya untuk suksesnya. Jadi pertanian pun juga begitu, kalau perempuan ini tidak bisa untuk ikut mengelola dalam kegiatan-kegiatan pertanian, jadi kita juga harus bisa menanamkan kepada anak-anak muda itu bahwa kita harus peduli tentang pertanian, karena perempuan itu pangkal utama untuk perekonomian di dalam rumah tangga. Jadi dari skop yang kecil dulu itu, kalau rumah tangga itu perempuannya tidak bisa mengelola dengan baik, itu ya akan amburadul. Maka dengan itu kami menyarankan dan menghimbau kepada perempuan, kita harus peduli tentang pertanian, apalagi saat seperti ini ya. Kita meskipun tidak bisa, tetapi kita harus belajar untuk bertani, sehingga kita bisa harus bisa, sehingga harus kita mampu. bisa untuk memajukan untuk ketahanan pangan ini, karena ketahanan pangan ini kan juga salah satu program dari pemerintah gitu ya. Nah, saya kira itu. Lihat Mas Habib boleh ya, Mas Habib menanggapi. Saya lihat di HKTI juga luar biasa kok Pak Muldoko itu, bagaimana dia membuat petani millennials. Terus juga ada santri tani ya. Jadi anak-anak muda didukung banget untuk bertani. Mereka nggak boleh lagi malu jadi petani. Banyak-banyak orang entertainment yang lari ke pertanian. Jadi artinya menurut saya itu udah awal. Jadi dari HKTI ini membuat santri tani, perempuan petani, milenials bertani. Itu gimana Mas Afif? Boleh nggak ditanggapi? Sebentar sana bahkan. Boleh. Memang panas gitu. Untuk kaum milenial ini sekarang juga banyak sekali ya. Kemarin kita mengadakan juga pelatihan-pelatihan, dan kami juga memberikan bantuan kepada untuk permodalan itu dari UMKM. Itu sangat menarik kepada milenial, kaum milenial itu, sehingga kita juga tidak harus berkecil hati ya, bukan orang tua-tua saja gitu. Sekarang banyak milenial yang ikut
di dalam pertanian ini untuk memajukan. Jadi nggak boleh malu pertanian. lagi karena role modelnya juga banyak. Betul. Kan? Muda-muda. Sekarang sudah beda. Sudah beda. Petani zaman dulu sama petani zaman sekarang. Beda. Dan itu kita harus. Jadi nggak perlu berkotor-kotor juga ya. Betul. Nah, tapi yang penting cinta pertanian dan punya lahan untuk bertani, gitu ya Bu ya. Iya. Boleh ditanggapi Mas Afif? Iya. Saya lihat ada santri tani, ada tani milenial, gimana Mas? Sebagaimana arahan Ketum DPP HKTI, Jenderal TNI Dr. Muldoko, bahwa bertani itu tidak harus berlumpur, iya kan? Banyak petani milenial sekarang itu pendapatannya itu bulannya itu ratusan juta, dan bahkan keren, ada ya? yang miliaran. Ini kan melebihi pendapatan pegawai negeri sipil, pendapatan karyawan mungkin di tingkatan direksi bank, ya kan? Nah ini petani, ada petani milenial nanam porang di satu lahan berapa hektar, itu pendapatan bukan penghasilan kotor ya, pendapatan masuk keuntungannya dia itu ratusan juta gitu loh, karena dia paham benar kebutuhan terhadap komoditi pertanian yang diperuntukkan untuk pasar-pasar premium, pasar-pasar internasional gitu. Sekarang banyak anak-anak muda yang terjun ke pertanian gitu, karena memang role modelnya beda, sudah didesain dengan teknologi dan sebagainya. Maka dengan kita membentuk pemuda tani, perempuan tani, santri tani dan sebagainya, peminat itu banyak yang masuk gitu. Benar-benar. Jadi Karena, ada role modelnya. Iya, karena mereka juga ingin gitu loh, seperti mereka yang pendapatnya tinggi gitu. Mungkin itu Ya, saya juga petani dan saya juga punya tanah punya duren 2 hektar. Jadi tetap cantik, tetap juga punya penghasilan di bidang pertanian. Jadi teman-teman sudah terjawab ya yang tadi pertanyaan dari Zoom, bahwasannya nggak boleh malu, anak remaja harus bertani karena role modelnya dan hasilnya sekarang mumpuni, banyak hasilnya, membuat orang juga punya segalanya, nggak jadi YouTuber aja gitu. Nah, mungkin karena waktu juga yang membatasi kita, Pak Sekjen Pak Hebzaki, Sekjen Ormas kita, ada Mas Sekjen OKK DPP HKTI, ada Bu Endang selaku perempuan tani. Sedikit dong sepatah 2 kata untuk HUT HKTI hari ini, dari Bapak dimulai sambil penutupnya juga dari Bu Endang juga Pak Ayep. Iya, Terima kasih. kita minta pada pengurus HKTI dan anggota beserta para petani Indonesia semangat, solid, kita optimis membangun kedaulatan pangan nasional untuk Indonesia maju. Terima kasih. Ya, selamat kepada HKTI HUT ke-48 ini. Semoga kedepannya kita semuanya bisa mempertahankan yang sudah kita capai semuanya dan ditingkatkan kembali. Selamat, walaupun kondisi tetap masih seperti ini, pandemi, kita harus tetap semangat. Salam. Iya, sedikit. Selamat sebentar lagi Pak Muldoko juga mau datang. HKTI yang ke-48, HKTI terus berjuang bersama-sama ormas yang lain dalam langkah kedaulatan pangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini diskusi kita hari ini dan menarik. Mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun HKTI. Selamat ulang tahun. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mas Afif.